Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Angelita, NIM 202.061, kelas Teknik Informatika 6B. Di sini untuk memenuhi nilai tugas nilai ujian tengah semester jaringan syaraf tiruan, di mana soalnya itu adalah penerapan dari materi yang telah dipelajari, yaitu metode perseptron, di mana soalnya itu kita harus melakukan metode perseptron pola, di mana polanya itu berupa angka, dua angka di ujung NIM, yaitu ujung NIM Angel 61. Jadi Angel membuat pola angka 61 untuk penyelesaiannya. Sebagai target diambil sebuah unit yang akan bernilai 1 jika polanya yaitu pola 1, yaitu 6. Nah, dan akan bernilai min 1 jika masukan berupa pola 2, yaitu 1. Jadi di sini kita buat pola 1 itu targetnya adalah 1, untuk pola 2 itu targetnya min 1, yaitu angka 1 dan angka 6. Nah, pertama kita melakukan proses pelatihan untuk kedua pola tersebut, di mana data ini kita masukkan dari si gambar pola ini. Aturan mainnya yaitu kita menginputkan dari kiri ke kanan, dilanjutkan dengan ke bawah, lanjut kiri ke kanan, begitu seterusnya. Pola ke-1 kita fokuskan, pola ke-1 kita isi satu persatu, satu, lanjut baris kedua, 1, min 1, min 1, min 1, min 1, min 1, baris ketiga, 1, 1, 1, 1, baris keempat, dan seterusnya. Begitu juga untuk pola kedua. Kita inputkan ininya tadi ya, berdasarkan dari kiri ke kanan, dilanjutkan ke bawah, lanjut kiri ke kanan lagi. Nah, untuk biasnya kita isi satu saja untuk perbandingannya nanti. Lanjut, ini ada target kita, target dan Y ini sama saja. Target kita itu tadi jika 1 itu merupakan pola 1. Nah, kita buat saja targetnya 1 dan min 1. Lanjut, ini proses perbaikan menggunakan theta W1, W2, W3 hingga W25, di mana rumusnya yaitu kita mengkalikan dari target dikalikan ke X1. Dari target ini kita kalikan ke X1. Nah, kita lakukan itu hingga ke kolom theta W25. Mana nih? Theta W25. Begitu juga untuk pola yang kedua, kita lakukan hal demikian untuk proses perbaikannya. Lanjut, kita masuk ke bobot dan bias baru, di mana bobot dan bias baru ini untuk data nolnya untuk data 0 kita isi 0 semua. Lanjut, untuk pola data ke-1 kita lakukan proses perhitungan, di mana ini theta W1 dikali dengan W1 bias baru. Nah, didapat hasilnya 1. Begitu seterusnya kita lakukan perhitungan hingga pada W25. Nah, setelah kita dapatkan hasil ini, lanjut pada proses yang kedua, data kedua, kita lakukan juga hal demikian. Theta W1 dikali dengan W1 bobot bias baru. Nah,
Kalau tadi itu kita masukkan pada W1 yang atas ini, yaitu data ke 0. Nah, yang di bawah ini kita masukkan data yang di atasnya, yaitu data ke 1. Nah, kita seret saja langsung ke samping hingga kolom ke-25. Lanjut bobot biasnya juga hingga bobot bias kita tarik. Nah, setelah didapatkan, ini adalah hasil akhir dari proses perbaikan. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan untuk proses pengujian. Jadi, lanjut ke dalam proses pengujian, di mana polanya tadi kita sama dengan yang di atas ini. Lanjut, yang bedanya hanya pada bobot bias baru. Bobot bias baru ini kita ambil dari yang hasil terakhir ini. Kita kopikan saja ini. Kita copy double di sini. Ini kita copy sama, ini juga kita kopikan. Nah, lakukan pengujian tersebut seperti tadi, di mana proses netnya itu yaitu W1 dikali dengan X1. Nah, proses net itu X1 dikali W1. Nah, di sini kita seret saja agar bisa melakukan proses yang sama. Lanjut dengan proses pola kedua. Nah, dapatlah hasil proses netnya, yaitu penjumlahannya sum dari W1 ini kita jumlahkan hingga ke 25. W25 ditambah dengan bias yang kita hasilkan. Nah, ini terserah mau bias atas atau bawah karena angkanya sama. Lanjut juga kita seret untuk mendapatkan pada pola yang kedua, yaitu dapatlah hasil 28 dan min 28. Nah, ini penentuan. Jadi besar dari 0 sama dengan 1. Nah, 1 tadi itu bernilai 6. Nah, didapatlah hasilnya 28 itu besar dari 0, jadi 1. Jadi dia menunjukkan hasil pengujian berangka pola 6. Nah, ini min 28, jadi menunjukkan pola min 1 pada angka pola 1. Proses pelatihan data baru, dimana ini data yang pola pertama tadi, ini pola pertama tadi. Nah, ini dari atas tadi kita ambil. Nah, kita akan melakukan pelatihan data baru dengan pola yang mungkin sedikit mirip, tapi kita ubah. Nah, ini tidak ada sudutnya, sedangkan yang tadi ada sudutnya. Ini hilang sudutnya, terus angka satunya juga berbeda dengan yang data tadi. Jadi cukup kita ganti bagian mana yang kita ubah polanya. Jadi ini tadi ada sudut, sekarang tidak ada sudut, jadi bernilai min 1. Min 1 kita ganti jadi min 1. Ini kan tadi awalnya 1, jadi kita ganti min 1. Terus pada mana lagi yang berubah? Nah, ini pada data ke 21 seharusnya tadi itu kan 1. Nah, ini karena sudutnya hilang kita ganti jadi min 1. Terus pola data kedua itu satunya tadi seperti ini gambarnya. Nah, sekarang kita rubah menjadi ini. Jadi apa saja yang perlu kita ganti, pada kolom berapa yang perlu kita ganti, yaitu pada kolom kedua jadi min 1.
sesuaikan saja dengan gambar ini ya. Nah, terus kita lanjut dengan proses pencarian bobot baru. Pencarian bobot baru ini kita ambil dari data yang merah tadi. Merah, nah ini bukan merah, merahin ya. Kita ambil dari nilai ini, nilai hasil akhirnya. Nah, kopikan saja, kopi spesial, kopikan keduanya dengan hasil tadi. Lanjut kita cari proses netnya. Nah, prosesnya sama seperti kayak yang di atas tadi ya. Nah, didapatlah hasil netnya yaitu 16 untuk pola 1 dan min 28 untuk pola kedua. Jadi dapat disimpulkan ini hasilnya sesuai dengan target yang kita inginkan. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan bobot dan bias baru dari hasil proses pelatihan tadi sini, maka hasil pengujian jika ada data baru atau pola berbeda dengan data pelatihan dan pengujian, maka data baru tersebut dikenal sebagai pola angka 6 dan angka 1. Lanjut proses terakhir yaitu arsitektur JST perseptron pengenalan pola, di mana inputannya ada X1, X2 dan bias 1. Prosesnya melalui Y-in dan menghasilkan Y atau target yang berupa angka 1 dan min 1. Mungkin sekian dari penjelasan Angel. Angel akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.